Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrian Marifa dengan NIM 2120404049. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi manasik haji. Apa itu manasik haji? Manasik haji adalah sebuah praktik pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan ini, calon jemaah haji akan dialih tentang tata cara pelaksanaan haji yang akan ditunaikan, mulai dari rukun, persyaratan, wajib, serta sunnah-sunnah haji maupun hal-hal yang dilarang selama pelaksanaan haji. Hal tersebut dijelaskan dalam buku panduan pintar haji dan umroh terbitan Kultumedia. Umumnya manasik itu dilakukan 8-12 minggu sebelum keberangkatan dan biasanya dipandu oleh ustadz, ustazah, dan mutawif atau pemandu. Pelaksanaan manasik bertujuan membantu calon jemaah memahami tata cara dan alur ibadah haji sebelum melakukan haji yang sebenarnya. Selain itu, para jemaah juga akan mempelajari budaya, bahasa, kondisi alam di Arab Saudi. Dengan begitu, kecil kemungkinan ibadah haji yang dilakukan akan rusak atau batal, sehingga tidak perlu lagi mengulangi di musim haji berikutnya. Karenanya sangat dianjurkan sekali bagi calon jemaah untuk mengikuti manasik haji. Selain untuk menambah ilmu, berikut adalah tata cara pelaksanakan haji agar dapat melaksanakan rukun Islam kelima dengan baik sesuai dengan ajaran Rasulullah. Yang pertama, ihram dan miqat. Ihram dan miqat adalah batas waktu dan tempat dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Miqat sendiri terdiri dari dua, yakni miqat zamani dan miqat makani. Untuk zamani adalah batas waktu dan makani itu adalah batas tempat. Batas waktu pelaksanaan ibadah haji pada bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah, serta batas tempat untuk memulai ibadah haji terletak di berbagai kota dan tergantung dari arah keberangkatan jemaah haji. Sedangkan untuk ihram adalah berniat untuk mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram dan meninggalkan semua yang dilarang atau diharamkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Sebelum memakai ihram, jemaah dianjurkan untuk memotong rambut, kuku, mandi sunnah ihram, berwudu, dan lain sebagainya. Yang kedua, wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah hadir atau berkumpul di Padang Arafah hanya dalam beberapa saat dan sifatnya wajib bagi jemaah haji. Pelaksanaan wukuf dimulai sejak tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai menjelang waktu subuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Diawali dengan mendengarkan khutbah wukuf oleh imam yang ditunjuk, kemudian mengerjakan sholat zuhur dan asyar yang dijamak takdim dan qashar. Selama menunggu waktu masuk waktu wukuf, jemaah haji dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, dan istighfar. Yang ketiga, menginap atau mabit di Musdalifah. Musdalifah itu sebuah tempat yang terletak antara Arafah dan Mina. Setelah tengah malam, jemaah haji berangkat dari Arafah menuju Mina. Sesampainya di Musdalifah, jemaah haji berhenti walaupun sebentar. Amalan ini pun disebut dengan mahbit. Ketika di Musdalifah, para jemaah haji mengerjakan beberapa hal, yakni membaca talbiyah, berzikir, beristighfar, dan berdoa, membaca Al-Quran, serta mencari kerikil sebanyak 7 buah. Yang keempat, melontarkan jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah adalah sebuah tugu batu yang terletak di Bukit Aqobah di Mina. Melontarkan jumroh Aqobah dilakukan setelah fajar menyingsing atau siang hari pada tanggal 10 Zulhijjah dengan menggunakan kerikil sebanyak 7 butir. Setelah melontarkan jumroh Aqobah, jamaah haji melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Yang kelima, tawaf ifadah. Bagi jemaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga atau 10 Zulhijjah dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf. Jemaah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Kemudian selanjutnya adalah sa'i, yakni berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Pelaksanaan sa'i dilakukan dari Safa,
menuju marwah atau sebaliknya. Sa'i yang dilakukan dari marwah ke sofa dihitung 1 kali dan diakhiri di marwah. Yang ketujuh adalah tahallul, yakni keadaan seseorang yang telah dihalalkan atau diperbolehkan untuk melakukan perbuatannya sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul dilakukan dengan cara mencukur atau menggunting rambut, paling sedikit itu 3 helai rambut. Dan yang terakhir adalah menginap atau mabit di Mina. Ini apabila sudah mengerjakan tahallul kedua, jemaah haji kembali menuju Mina untuk mabit selama hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jika matahari telah tergelincir, setiap hari jemaah haji melontar 3 jumrah sebanyak 7 kali. 3 jumrah tersebut adalah ula, wusta, dan aqobah. Jemaah boleh meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melempar jumrah. Hal ini disebutkan dengan nafar awal. Bagi jemaah yang meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah itu lebih sempurna. Dengan demikian, jemaah haji tersebut melontar jumroh selama 3 hari dalam hari tasyrik. Hal ini disebut dengan nafar tsani. Setelah itu, jemaah haji akan kembali ke Mekah dan seluruh rangkaian ibadah haji pun sudah dikerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.